Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada beberapa kabar. Pertama gua ambil dulu dari videonya Fabrizio Romano ya, yang terbaru. Jadi ini memang membahas lebih ke pergerakan, kemungkinan pergerakan keluar dari pemain-pemain Manchester United. Pertama dibahas oleh Fabrizio Romano kalau memang situasi dari Ugarte dulu nih, bahwa Ugarte ini sangat mendorong PSG untuk segera melepas dirinya ya, tidak diikutkan dalam tim di pertandingan pertama dari PSG. Sudah memiliki kesepakatan dengan Manchester United, tapi belum ada kesepakatan antara Manchester United dengan PSG. Masih ada gap valuasi, masih ada gap harga di sana yang masih terus diupayakan untuk bisa disepakati. Ada tekanan, poinnya di situ ya. Ada tekanan dari kubu pemain terhadap pergerakan ya, supaya pemain ini dilepas oleh PSG. Lalu ada situasi mengenai Scott McTominay dengan Napoli, bahwa Napoli ini menginginkan Scott McTominay, tapi Napoli sendiri tidak memiliki dana untuk menebus Scott McTominay. Disebutkan Napoli butuh untuk menjual Victor Osimhen dulu. Napoli dikabarkan sebelumnya sempat mengajukan tawaran peminjaman, tapi ditolak oleh Manchester United. Manchester United memasang harga 30 juta euro. Ini kurang lebih sama seperti, kalau menurut gue, kalau gue tidak salah ingat, sama seperti musim panas tahun lalu. Harga yang ditetapkan untuk Scott McTominay juga 30 juta euro, sekitar segitu. Dan belum ada klub yang mampu ataupun ya bisa ya mencapai valuasi tersebut, termasuk Napoli yang kabarnya butuh menjual Victor Osimhen dulu. Dan Fulham yang sempat tertarik lalu mundur, disebutkan ini bersiap untuk melakukan pembicaraan ulang. Disebutkan juga siap untuk melakukan penawaran kembali terkait dengan Scott McTominay. Posisi dari Manchester United tetap 30 juta euro atau tidak sama sekali. Dari sini gue melihat situasi dari Manchester United ya, bahwa mereka ini dalam keadaan tidak harus untuk menjual Scott McTominay. Gue melihat seperti itu. Kenapa? Ya mereka menolak adanya negosiasi. Jadi untuk pemain-pemain yang memang Manchester United tidak mendorong untuk keluar, Manchester United cukup memasang harga. Kalau valuasi tersebut ditebus oleh klub, maka akan dilepas. Tapi kalau tidak, Manchester United tidak dalam posisi untuk melepas. Kayak lagi ini termasuk juga dengan Scott McTominay. Lalu dibahas juga ketertarikan dari klub Saudi, yaitu adalah Al Ittihad terhadap Casemiro. Ini memang betul, tapi memang ada dinamika yang terjadi di Al Ittihad ya, bahwa klub ini mengganti presidennya kalau tidak salah, dan berujung juga mengganti manajernya. Dan oleh karena itulah rencana untuk mendatangkan Casemiro juga berubah. Casemiro disebutkan memang sangat besar peluang untuk tetap berada di Manchester United. Oke. Dan kabar lainnya yaitu adalah Facundo Pellistri. Ini disebutkan Panathinaikos ini dalam tahap pembicaraan yang sangat terdepan dan sudah mungkin hampir sebentar lagi ya, mendatangkan Facundo Pellistri secara permanen. Kesepakatan belum difinalisasi, tapi negosiasi terus berjalan. Pellistri bisa meninggalkan Manchester United dalam beberapa hari ke depan. Nah, terkait dengan Facundo Pellistri, seperti yang gua perkirakan, kalau Sobat Football United ingat di beberapa video gua sebelumnya, gua selalu menyinggung bahwa Facundo Pellistri ini posisinya sangat tidak aman. Ini murni terkait dengan apa yang ditunjukkan musim lalu, terutama di pertengahan awal ya, di mana dia ingin untuk tetap stay di Manchester United. Dia menolak untuk dipinjamkan, itu yang diberikan, tapi sayang dia tidak mampu menyambut kesempatan tersebut. Dia tidak tampil maksimal dan nampak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tim kepelatihan Manchester United, sehingga di paruh kedua dia dipinjamkan. Nah, situasi musim ini memang
berbeda untuk lini kanan Manchester United. Ada Amad Diallo ya, yang nampaknya memang akan diandalkan oleh Erik ten Hag. Belum lagi ada Anthony. Yes, sekali lagi gue ulangi, gue paham betul penampilan Anthony musim lalu ini nggak banget ya, sangat jeblok. Tapi Manchester United ini terlanjur memiliki angka investasi yang sangat tinggi sekali bagi Anthony. Sehingga klub mau tidak mau harus mendorong dulu nih Anthony supaya paling tidak valuasinya naik. Dengan cara apa ya musim ini? Menurut gue ini akan diberikan semacam kayak kesempatan terakhir bagi Anthony. Lalu pemain-pemain lain seperti Alejandro Garnacho yang juga bisa ditempatkan di sayap kanan. Ini kan juga menambah persaingan bagi Facundo Pellistri yang memang sudah cukup lama menurut gue ya diberi kesempatan di luar berupa peminjaman-peminjaman untuk mengembangkan lagi permainannya. Tapi apa yang terjadi musim lalu menurut gua ini menunjukkan nampaknya tidak sesuai apa yang diinginkan dan apa yang disediakan oleh kapasitas permainan dari Facundo Pellistri sendiri. Gua menilai memang Facundo Pellistri ini bukan pemain jelek, dia pemain bagus, hanya saja ada nampaknya tidak cocok ya apa yang diinginkan oleh staf kepelatihan dengan apa yang dipunyai oleh Facundo Pellistri dan juga realita yang terjadi di sayap kanan Manchester United. Sekali lagi gue ulangi, gue paham pasti banyak yang mengatakan ya kenapa tidak Anthony saja yang dijual, kenapa tidak Anthony saja yang dijual. Kalau Anthony dilepas musim panas ini, harganya pasti drop banget. Dan klub pasti akan menderita kerugian yang besar melihat angka yang ketika dia didatangkan ya. Dan sekali lagi yang memutuskan angka itu sekian ini bukan manajer, faktanya demikian, ini manajemen. Dan melepas Anthony saat ini ya jelas akan menimbulkan juga ketidakseimbangan di finansial Manchester United. Oleh karena itulah ketika ada tawaran untuk melepas Facundo Pellistri misalnya, ya ini yang akan diambil oleh klub. Lalu kabar lainnya juga yang gua dapatkan yaitu ya dari Sky Sport ya mengatakan kalau Fulham ini terbuka untuk membicarakan kembali dengan Manchester United terkait dengan Scott McTominay. Kita akan lihat apakah kali ini valuasinya bisa ditebus. Scott McTominay dikabarkan oleh The Sun ini sangat ingin tetap bermain di Premier League. 3 klub saat ini mengamati ya, yaitu adalah Crystal Palace, Brighton dan juga Fulham. Artinya kesempatan untuk bermain di Napoli nampaknya sangat kecil sekali. Lalu terkait dengan Sander Berge dari Simon Jones dari Mail Sport mengatakan kalau Manchester United ini telah membuat tawaran tapi di bawah valuasi dari Burnley, yaitu adalah 30 juta pounds. Itu yang diinginkan oleh Burnley. Sementara Manuel Ugarte ini diperkirakan harga dari PSG akan drop nih, akan turun. Dan punya kemungkinan kalau memang di drop ya akan bisa ke Manchester United. Harga sendiri diharapkan bisa lebih rendah dari 52 juta pounds. Oke. Sebentar, gue akan ke sumber-sumber lain dulu. Jadi ini memang pergerakan pemain keluar nih nampaknya yang akan diutamakan oleh Manchester United. Dan menurut gue ini juga sangat make sense ya, di mana Manchester United telah mendatangkan cukup banyak pemain. Sekarang menurut gue juga harus diimbangi dengan melepas. Oke, Scott McTominay ini disebutkan dari sumber lainnya, yaitu adalah dari Corriere dello Sport, kalau telah menyepakati sebenarnya kesepakatan personal dengan Napoli, tapi klub Italia ini tidak bisa memenuhi harga yang diminta oleh Manchester United, yaitu adalah 30 juta euro, kecuali mereka menjual Victor Osimhen. Itu tadi yang disebutkan. Berarti ada sumber lain dengan kabar lain ya, yang mengatakan kalau ya nampaknya Scott McTominay ini terbuka untuk pindah ke Napoli, hanya saja valuasi dari Manchester United yang dinilai memang memberatkan Napoli atau masih di atas dari yang disanggupi oleh Napoli. Fulham disebutkan juga bersiap ini untuk melakukan pembicaraan ulang. Ya, Manchester United disebutkan juga sangat menginginkan angka yang cukup tinggi dari Facundo Pellistri ke Panathinaikos. Belum disebutkan ada berapa harganya. Dan terakhir disebutkan oleh Fabrizio Romano
bahwa Manchester United ini menginginkan setidaknya paling tidak 1 pemain lagi dan bisa 2 pemain, dan ini tergantung pergerakan keluar. Jadi saat ini menuju akhir dari bursa transfer musim panas yang akan segera ditutup ya di tanggal 30 Agustus, bahwa Manchester United ini ingin mendatangkan 1 pemain tapi harus melepas pemain dulu. Dan menurut gue ini sangat make sense. Sekali lagi, ini mungkin tidak terjadi di bursa transfer sebelumnya, di mana Manchester United kurang begitu memperhatikan pergerakan keluar. Jadi keseimbangan dari sisi finansial ini kurang begitu diperhatikan. Tapi kali ini Manchester United menitik beratkan juga di transfer keluar dari para pemain. Dan saat ini kalau dari kabar yang tadi disebutkan ya, menurut gua yang paling berpeluang untuk meninggalkan Manchester United yaitu adalah Facundo Pellistri. Sementara Scott McTominay situasinya menurut gue secara ringan amatiran masih 50-50. Apakah kalau dan juga ada Jadon Sancho misalnya ya, di mana Jadon Sancho juga masih belum ada pembicaraan yang lebih konkret terkait dengan klub yang berminat, disebutkan PSG ya kan. Kita akan nantikan seperti apa. Pemain lain seperti Victor Lindelof, Christian Eriksen belum ada kabar lainnya ya terkait dengan klub-klub yang berminat secara konkret, secara jelas. Gue perkirakan sih sekali lagi Facundo Pellistri peluangnya sangat besar sekali untuk ke Panathinaikos. Dan apakah ketika nanti Facundo Pellistri yang keluar, nah ini yang menarik pertanyaannya adalah ketika nanti Facundo Pellistri yang keluar, apakah ini bisa membuat Manchester United lebih leluasa untuk mendatangkan pemain yang mungkin pemain tersebut posisinya bukan di posisi penyerang kanan, karena posisi penyerang kanan menurut gue tidak akan terlalu banyak di otak-atik lagi. Artinya ketika Facundo Pellistri yang cabut, akankah Manchester United memiliki space, ruangan dari sisi finansial utamanya untuk menghadirkan misalnya Sander Berge atau bahkan Manuel Ugarte? Ini yang menarik untuk dinantikan. Kurang lebih demikian. Bagaimana Sobat Football United? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat sekeluarga, dilindungi oleh Allah. Semuanya selalu sekeluarga juga semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.